Berbagai upaya optimal dilakukan untuk menekan persebaran COVID-19, salah satunya dengan aturan pelanggaran mudik Lebaran 2021. Mengapa mudik harus dilarang? Pertama, meningkatnya mobilitas penduduk berdampak pada meningkatnya jumlah kasus aktif. Kedua, mudik memang sarana pelepas rindu, namun memiliki risiko besar di saat pandemi masih terjadi. Risiko terbesar dari mudik meski dapat melepas rindu, namun apabila terpapar COVID-19, risiko utama dari mudik bisa kehilangan orang terdekat. Ketiga, meningkatnya kasus berpotensi meningkatnya angka kematian. Lonjakan yang terjadi setelah momen libur panjang tahun 2020 lalu sangat berdampak pada keterisian tempat tidur di rumah sakit. Namun hal yang paling diantisipasi adalah menekannya angka kematian. Keempat, perjalanan mudik berpotensi menjadi sarana penularan COVID-19. Meski memiliki surat keterangan negatif COVID-19, bukan berarti terbebas dari COVID-19. Penularan sangat mungkin terjadi dalam perjalanan. Ya, pemirsa, kembali di program The Indonesia Economic Club. Di segmen terakhir ini saya ingin tanya kepada Mbak Cynthia dan Pak Teddy. Dari Idul Fitri yang tahun lalu sudah COVID dan tahun sekarang tentunya ada strategi marketing yang berbeda. Apakah ini juga melibatkan influencer dengan penambahan tadi reseller menambah sekitar 20-an ya? Berarti kan apakah ada marketing yang berubah, strategi marketing yang berubah dengan penambahan bantuan influencer atau seperti apa? Pastinya ya, karena saat ini kita based on-nya lebih ke online, jadinya memang influencer-influencer ini sangat membantu kita untuk meningkatkan penjualan-penjualan pakaian kami. Jadi tentunya ada strategi ya. Harapan Pasti. Anda di Lebaran tahun depan. Kalau Lebaran tahun ini kan kita tinggal menunggu hari-hari akhir nih. Lebaran tahun depan akan seperti apa, Mbak Cynthia? Saya berharapnya COVID sudah nggak ada ya. COVID sudah Keadaan tidak ada. sudah normal lagi seperti sedia kala. Kita bisa gaspol untuk target omset kita seperti sebelum COVID. Dan tidak perlu terlalu effortnya terlalu besar seperti ini ya. Seperti sekarang ini kita benar-benar yang mikirin banget untuk strategi marketingnya harus gaspol banget. Kalau nggak saya nggak tahu deh, mungkin kita nggak bisa survive kalau nggak bisa kreatif di kala pandemi ini. Oke. Mbak Cynthia, Pak Teddy, Ya, Bu. di tahun ini tahun kedua Anda bisa dikatakan buntung gitu ya. Betul. Nah, di tahun depan apa yang Anda harapkan? Kami harapkan pasti lebih baik lah, Bu. Lebih baik seperti dengan Ibu juga supaya COVID mungkin tidak berkurang lah. Dan juga saya harapkan pemerintah nanti ke depannya lebih menerapkan daripada larangan mudik, mungkin membantu masyarakat dengan aturan yang prokes yang lebih tepat. Berarti Anda juga akan menerima ya jika memang prokes itu harus lebih diperketat lagi supaya Betul. paling tidak ekonomi ini tetap berjalan. Betul. Karena bagaimanapun juga kita kan tergantung ekonomi kita. Jangan sampai kita melawan atau tidak ikut program pemerintah sehingga efeknya kesehatan masyarakat parah, sehingga ekonominya juga makin buruk. Itu yang kita hindari. Baik. Jadi kalau ekonomi baik, otomatis kita juga menikmati. Baik, Prof, sepertinya dari pembicaraan ini Prof Renat sudah punya catatan tersendiri. Silakan, Prof Renat. Ya, jadi begini, Vita dan saudara sekalian, siapapun juga yang bermain, ya, akan mengalahkan siapa yang bekerja. Jadi kalau kita hanya bekerja saja, itu akan kalah dengan orang yang bermain. Tetapi bermainnya orang dewasa berbeda dengan bermainnya anak-anak. Satu, kalau anak-anak bermain itu dia jatuh, maka dia akan berteriak dan minta pulang. Sedangkan orang dewasa ketika dia bermain dan dia jatuh, dia akan belajar. Jadi pertama itu adalah belajar. Yang kedua, orang dewasa dengan anak-anak berbeda ketika melakukan sesuatu dia akan memikir relevansi. Ya, anak-anak bermain hanya untuk bermain dan tidak punya disiplin barangkali. Tapi kalau dia dilatih, dia akan mempunyai disiplin. Jadi yang kedua, yang terpenting itu adalah bermain dengan disiplin. Yang ketiga, bermain dengan kreativitas. Karena kita bermain, maka kita selalu berpikir, apalagi ya. Konteks berubah, sesuaikan lagi. Konteks berubah, sesuaikan lagi. Dulu ketika revolusi industri 3.0, itu konteksnya itu bertahan 10-20 tahun.
Ya, kalau kita belajar teori ekonomi, kita dikasih tahu life cycle itu memang berputar seperti ini kehidupan. Tetapi ini 10-20 tahun, bahkan dulu awal-awalnya 30 tahun. Tapi dunia digital itu berubahnya bukan lagi setahun, kadang-kadang 3 bulan berubah. Oleh karena itu, maka tren berubah menjadi fad. Dan tentu saja kreativitas diperlukan. Jadi menjaga relevansi, bekerja dengan disiplin, dan kemudian kalau jatuh jangan buru-buru minta pulang. Tetapi bangun kembali, belajarlah di situ. Karena sekarang banyak sekali pembelajaran yang tersisa. Tinggal tergantung Anda tipe orang yang bermain atau bekerja. Pengusaha semakin hari tidak lagi bermain, tetapi menjadi pekerja dan hanya sibuk memikirkan administrasi, memikirkan pendapatan yang turun dan sebagainya, tetapi lupa dengan mencari, mempelajari apa yang berubah. Saya kira itu inti dari apa yang kita pelajari pada malam ini. Luar biasa. Terima kasih Prof. Terima kasih, Vita. Ya, Pak Teddy, Mbak Cynthia. Saya berharap tahun depan kita ketemu sudah tidak ada buntung, tetapi untung dan untung. Amin. Baik, pemirsa, The Indonesia Economic Club berakhir dan tentunya kami akan kembali bersama Anda di jam yang sama dan di waktu dan hari yang sama. Sampai jumpa.